Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Putri Ramadhani. Saya berasal dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan menjelaskan nih refleksi diri dalam pelajari mata kuliah filsafat pendidikan. Nah, seberapa relevan sih filsafat pendidikan itu dalam kehidupan kita? Nah, di sini mungkin filsafat itu terdengar abstrak ya teman-teman. Tapi filsafat ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih filsafat pendidikan itu begitu relevan dalam pembelajaran atau pengalaman diri kita masing-masing? Nah, mungkin kita sering mempertanyakan nih, kenapa sih kita belajar dan apa sih belajar itu? Apa tujuannya? Nah, apa sih pengaruhnya belajar itu dalam hidupku? Nah, filsafat ini akan memberikan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan itu. Sekecil pertanyaan, kenapa sih kita mempertanyakan hal itu? Filsafat bisa menjawabnya. Nah, di sini filsafat itu adalah suatu cabang yang dimana itu berfokus pada pendidikan dan bagaimana kita mempelajari suatu materi dengan baik dan benar. Oke, para filsuf seperti Plato atau John Dewey itu juga membentuk pemikiran ini. Nah, John Dewey itu menekankan bahwa belajar itu adalah progresivisme yang melihat kita belajar itu sebagai pengalaman aktif yang terintegrasi dalam kehidupan nyata. Sedangkan Plato menekankan pendidikan ini sebagai pembentukan jiwa melalui pengetahuan dan moralitas. Jadi belajar itu bukan hanya sekedar materi, tapi kita juga perlu belajar moral dalam diri kita agar kita bisa bersosialisasi di masa depan. Nah, kenapa sih ini relevan dalam kehidupan kita? Nah, karena pendidikan itu bukan hanya tentang sekolah, les, atau kursus formal. Nah, pembelajaran ini adalah proses seumur hidup. Jadi, selama kita hidup, kita tuh pasti akan mempelajari suatu hal yang dimana secara sadar kita mengembangkan diri melalui pengalaman pribadi. Nah, filsafat pendidikan ini membantu kita dalam memahami bahwa belajar itu bukan hanya menghafal kosakata atau menghafal suatu fakta yang kita temukan, tapi juga membentuk pemikiran kritis, etika, dan kreativitas dalam diri. Nah, di sini pengembangan potensi kita itu sangat penting yang dimana itu bisa membantu kita bertahan hidup. Oke, dalam pengalaman saya pribadi itu misalnya kalau gagal dalam suatu ujian atau suatu interview. Nah, dimana kita biasanya menyalahkan diri sendiri nih. Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan yang begitu abstrak dalam kepala kita. Nah, kenapa sih aku bisa gagal? Apa sih yang perlu aku perbaiki dalam ujian aku kemarin? Dan kenapa aku bisa gagal? Dan pasti itu sangat bikin down dong. Tapi dengan adanya filsafat pendidikan ini, Dewey menekankan pembelajaran melalui learning by doing. Jadi tanpa kita melakukannya, kita belum tentu bisa belajar. Gak hanya teori, tapi kita perlu namanya praktik. Nah, di sini kita berarti harus aktif bereksplorasi, berefleksi, atau menetapkan pengetahuan yang sangat penting. Nah, termasuk ujian tadi. Nah, mungkin waktu belajarnya kurang atau kita kurang menguasai di materi ini. Nah, disitulah peran filsafat. Jadi kita bisa mempertanyakan nih dan bisa merefleksi diri dari apa yang kita lalui dari kegagalan-kegagalan kemarin. Oke, contohlah dari pemikiran sekecil, kenapa sih aku bisa ngerasa kayak gini? Kenapa gagal ini bikin aku down ya? Bukan justru malah kegagalan ini tuh bikin aku terus berkembang, karena kan aku ngerasain gagal. Jadi dengan aku gagal, aku bisa nih merefleksi diri. Aku bisa nih ngerasain, oh, aku harus asah kemampuan aku yang di sini karena aku kurangnya di sini. Nah, disinilah peran filsafat itu, teman-teman. Nah, Plato juga menekankan bahwa pendidikan itu membentuk karakter kita. Bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita berusaha untuk apa yang kita inginkan. Contoh nih dari pengalaman pribadi aku dalam gagal UTBK itu mungkin akan membuat aku down, tapi di situ aku mulai bertanya-tanya, apa sih yang biasa aku pelajari? Nah, setelah aku UTBK, aku ikut UMPTKIN dan di situ aku memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang aku lakukan dalam UTBK kemarin, waktu yang Kemendikri Saintek. Bahkan teman-teman, dalam era digital seperti sekarang ini, filsafat itu tetap relevan. Nah, ibarat kita belajar online nih, kita bisa menetapkan pendekatan nih seperti proyek-proyek praktis. Nah, bukan hanya video-video pasif yang bisa kita tonton, tapi kita juga bisa praktik dalam online gitu. Seperti kayak membuat poster, itu kan juga ada penerapan apa yang kita ketahui dan kita bisa tumpahkan dalam suatu teknologi.
Nah, jadi apa sih manfaat dari belajar filsafat pendidikan ini? Nah, pembelajaran ini membantu kita menjadi lebih mandiri, adaptif, dan bahagia. Nah, aku nggak lagi belajar dengan nilai-nilai atau kayak hanya sekedar tek 100 tek A gitu. Tapi aku juga bisa mengetahui nih, kenapa sih ilmu ini itu muncul dan kenapa ilmu ini begitu relevan dalam kehidupan kita. Oh, misal nih, perahu itu kan berkaitan dengan fisika yang dimana kita juga belajar di SMA, atau mungkin yang man juga belajar gitu. Jadi kita bisa, oh jadi ini relevan ya. Atau buah jatuh yang ditemukan oleh Isaac Newton. Nah itu juga sangat relevan dong sama kehidupan sehari-hari. Mana mungkin sih kita nggak pernah melihat benda jatuh. Nah kenapa bisa jatuh? Karena pengaruhnya gravitasi. Nah, di sini filsafat juga bermanfaat seperti perubahan karir atau bisa menyelesaikan masalah pribadi dengan pemikiran kritis. Nah, jadi teman-teman, filsafat ini sangat berkaitan ya dengan kehidupan kita dan sangat penting bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan belajar dan terus belajar. Dan ingat, selama kita hidup, kita pasti akan terus belajar. Oke. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.